Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kali ini saya hendak berbagi tentang 10 pelajaran dari Richard Dennis. Richard Dennis ini terkenal karena dia pernah melaunching ya, meluncurkan yang kemudian disebut dengan istilah turtle trading. Jadi ceritanya dia bertaruh dengan temannya, William Eckhart namanya, bahwa dia sangat yakin bahwa trading itu bisa diajarkan. Nah, untuk bisa membuktikan dia bertaruh dengan si William ini, beliau saya siapapun itu artinya orang yang tidak tahu sama sekali mengenai trading, diajarin. Gelombang pertama hanya ada dua saja, dua gelombang. Gelombang pertama itu diajarin selama 2 minggu, kemudian gelombang kedua diajarin mengenai trading, diajari trading hanya dalam waktu 1 minggu. Dari berbagai latar belakang, dari latar belakang yang rendah, artinya pendidikannya nggak sampai pendidikan tinggi, ada yang levelnya sampai profesor. Tapi sebelum itu mereka dites terlebih dahulu dari sisi psikologisnya. Nah, ternyata si Richard Dennis ini benar bahwa trading itu bisa diajarkan. Sehingga kemudian ada 10 pelajaran utama, karena banyak yang diajarkan sebetulnya 10 pelajaran utama yang bisa kita pelajari tentu saja dari si Richard Dennis ini. Nah, kenapa disebut turtle trading? Konon karena dia pernah ke Singapura dan dia datang di satu peternakan turtle itu kura-kura, penyu ya, kura-kura atau penyu hampir sama lah ya. Dan dia melihat bahwa di Singapura itu bagaimana kura-kura itu dikembangkan dari dia jalan pelan-pelan sampai kemudian berkembang biak. Nah, kita mulai saja dengan pelajaran pertama. Tapi sebelumnya kita perlu mungkin mengenal sejenak siapa itu si Richard Dennis ya. Richard Dennis ini dikenal dengan sebutan Prince of the Pit. Pit itu apa sih? Pit itu tempat dulu, ini zaman dulu sebelum internet ya, sebelum online, sebelum trading di digital kan, sehingga tidak lagi ada yang namanya trading di lantai bursa. Kalau mungkin Anda pernah tahu, pernah dengar, atau mungkin pernah ingat, dulu itu bursa saham disebut lantai bursa karena di lantai itu ada satu tempat yang inilah disebut dengan pit. Para trader, dalam hal ini broker ya, karena mereka mewakili klien, saling menjual dan membeli. Kemudian juga ada yang namanya outcry, jadi saling teriak. Ada banyak telepon, mungkin kalau Anda pernah nonton film trading zaman dulu ya, seperti filmnya, mungkin Anda pernah ingat Gordon Gekko ya. Saya lupa judulnya, ini menarik ya, film oleh sehingga kemudian setelah 20 tahun lebih dibuat yang keduanya. Nah, mungkin Anda pernah ingat film ini. Nah, ini yang disebut pit ini kita sebut sebagai lantai bursa. Sehingga kalau ada perusahaan yang masuk ke bursa, istilah waktu itu ya, sekarang sudah tidak lagi digunakan, istilahnya melantai di bursa. Nah, inilah Prince of the Pit. Kenapa dia dibilang Prince of the Pit? Karena dia seperti sultannya si lantai bursa. Mengapa demikian? Karena dia dikenal dengan, waktu itu dia hanya menggunakan $1.600 modal, bisa sampai 200 juta dolar. Tentunya tidak dalam waktu singkat ya. Dan ini bukan berarti mulus jalannya, tapi kurang lebihnya secara singkat bahwa dia bisa memutar modal yang $1.600 menjadi 200 juta dolar. Bahkan dari 1.600 ini sebetulnya yang digunakan untuk trading hanya sekitar $400 saja, karena sisanya 1.200 digunakan untuk dia bisa menjadi member, istilahnya membeli kursi di lantai bursa, di exchange, di bursa saham. Eksperimen si Richard Dennis ini disebut dengan turtle trading, itu membuktikan bahwa trading adalah keterampilan yang bisa diajarkan. Jadi bukan bakat bawaan. Jadi semua orang bisa belajar, dan inilah yang nanti akan kita pelajari dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, sekarang pelajaran yang pertama nih. Pastinya karena tadi disebutkan bahwa trading itu bisa diajarkan, yang pertama sekali yang harus kita pelajari atau yang bisa kita pelajari adalah trading itu bisa diajarkan. Jadi bukan bakat bawaan.
Karena si Richard Dennis ini percaya bahwa siapapun bisa belajar menjadi trader yang sukses. Tentunya setelah dia diajarin, dan jangan berharap juga untuk saat ini belajar sehari 2 hari kemudian bisa trading dan bisa cuan dengan sukses ya. Karena Richard Dennis secara intensif, yang tadi saya bilang gelombang pertama itu belajar selama 2 minggu, kemudian gelombang kedua belajar selama 1 minggu. Dan dari sini muncul pada trader-trader legendaris. Salah satunya ada yang namanya Curtis Fitt, dan dia menulis buku mengenai journal trading. Jadi keterampilan trading itu bisa dikuasai karena trading itu tentang mempelajari dan menerapkan seperangkat aturan dan prinsip yang terbukti. Banyak yang harus dipelajari, tapi tidak semuanya harus dipelajari. Nah, yang penting adalah aturan dan prinsip. Dan pastinya pentingnya edukasi. Meskipun demikian, bukan berarti berhenti saja pada pelajaran tertentu, pelajaran ini dan itu, tapi semuanya bisa dipelajari sehingga bisa memberikan knowledge, sehingga kita punya yang namanya kebijakan, wisdom, mana yang sebaiknya kita gunakan yang sesuai dengan risk appetite kita. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang kedua, ikuti tren, follow the trend, trend following. Jadi sebetulnya prinsip yang digunakan oleh si Richard Dennis adalah trend following, mengikuti tren. Mengikuti tren itu strateginya sebetulnya sederhana, bahwa yang pertama prinsipnya harga itu tidak berbohong. Jadi ikutin harga. Harga menunjukkan apa yang sedang terjadi di yang naik, kemudian ada volume yang tinggi, ada kemungkinan bahwa trennya akan menaik. Strateginya juga sederhana, di saat harga naik dan jual, beli saat harga naik dan jual saat harga turun. Ada banyak yang bilang bahwa beli ketika rendah, beli di merah, jual di hijau. Artinya apa? Memang secara akal kita bahwa kita beli di merah, merah itu yang paling bawah, yang merah, hijau naik. Tapi kalau kita beli merah dan kita tidak tahu merah yang paling merahnya itu di mana, bisa jadi kita ada yang istilahnya catching the falling knife, menangkap pisau yang jatuh. Menangkap pisau yang jatuh itu tangan kita akan berdarah-darah karena ternyata akan terus jatuh dan jatuh. Justru beli di hijau, jadi ketika kelihatan naik hijau. Nah, ini diikutin karena selama dia membentuk tren, maka hijaunya tidak cuma satu, hijau, sampai kemudian ada tren penurunan, dan saat itulah keluar atau exit atau take profit. Jadi selaras dengan pasar, jangan melawan arah pergerakan pasar. Kalau pasar bergerak naik, ya kita ikut naik. Sederhana, tapi memang betul tidak semudah itu, Ferguson. Nah, itulah kenapa kita harus pelajari prinsip-prinsip yang lain. Yang berikutnya, potong kerugian dengan cepat. Cut losses quickly. Cut your loss short, ya, dan let the profits run. Potong, pangkas loss, ya, kehilangan, kerugian, kekalahan sekecil mungkin, kemudian biarkan si profitnya jalan, terus berjalan. Selama profit ya jangan diambil dulu ininya, dijual dulu, jangan di exit dulu. Lindungi modal, potong kerugian kecil sebelum menjadi besar. Inilah pentingnya kita melakukan atau menggunakan yang namanya stop loss. Dan bagusnya untuk sekarang ini hampir semua sekuritas menyiapkan software, menyiapkan tools yang kita bisa secara otomatis melakukan cut loss, sehingga kita tidak harus secara emosi terlibat di dalam perdagangan, karena kita tidak perlu melihat, waduh ini naik atau turun ya, aduh naik atau turun ya. Jadi kita pre-trading, kita set sebelumnya bahwa apabila harga saham turun sekian, kita buat aturan. Tadi ingat ya, aturan dan disiplin, aturan, kemudian konsistensi. Tadi yang pertama kan kita masih ingat aturan dan prinsip. Jadi aturan dan prinsipnya harus kita pegang. Jadi berapa kita melakukan cut loss, apakah berdasarkan presentasi, misalkan apabila harga sudah minus 6 atau 7% di bawah harga kita masuk, atau apabila harga sudah di bawah 2 kali ATR atau 2,5 kali ATR. ATR itu average true range, maka cut apapun yang terjadi. Kalau misalkan nanti ternyata setelah itu naik, ya memang
harus kita terima. Kita bisa kemudian kalau naik dan dia ternyata trading up, ya kita bisa masuk lagi. Intinya seperti itu. Kemudian jaga pola pikir, mindset kita harus kita jaga bahwa menghindari kerugian besar itu membantu menjaga kesehatan mental dan pengambilan keputusan yang jernih. Kalau modal kita tersedia, tidak minus, kita selalu bisa trading. Beda, misalkan kita tidak segera cut loss, minus 3%, masih 3%, ntar aja, minus 5%, masih 5%, minus 7% harusnya kita udah cut loss, masih, nanti toh juga dia akan naik, siapa tahu nanti dia naik lagi. Ternyata nggak naik lagi, dari 7% bisa mencapai 70%, wassalam. Ya, jadi tegas, jangan ragu untuk keluar dari posisi yang merugi. Di pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang berikutnya, yang keempat nih tadi, cut your loss short, kemudian let the profits run. Jadi profit itu ya biarkan terus berjalan, biarkan keuntungan berjalan. Semua keuntungan, kalau untung ya jangan segera kita keluar, jangan terus kemudian jual aja deh. Nggak, selama masih untung biarin aja. Tapi, ini ada tapinya, karena demikian maka ketika ada pullback atau ada koreksi berhenti sejenak untuk kemudian dia turun sejenak. Misalkan udah naik 20%, tiba-tiba turun 6%. Waduh, harusnya 20%, sekarang tinggal 14% dong untungnya. Tahu gitu. Nah, selama dia tidak menyentuh di stop loss kita, bisa aja dia kemudian naik lagi, yang membuat keuntungan kita bisa di atas 20%. Ini contoh. Tapi kalaupun akhirnya tidak, ya nggak masalah. Kita sudah memiliki prinsip daripada kita tidak bisa let the profit run. Jadi melawan sifat manusia itu butuh keberanian untuk tidak mengambil keuntungan terlalu cepat. Sifat manusia, aduh ini daripada rugi lah, ambil keuntungan dulu. Umumnya begitu. Nah, kita bisa tidak begitu. Itu yang diajarkan oleh si Richard Dennis. Maksimalkan keuntungan tadi. Jadi selama bisa naik terus, ada kemungkinan pullback, turun sejenak atau koreksi ya, untuk kemudian naik lagi. Dan pastinya karena hal yang demikian kita perlu sabar. Untuk bisa naik lagi itu tidak serta-merta hari ini naik, besok naik, tidak ada yang namanya koreksi, ada yang namanya pullback. Itulah kenapa kita perlu waktu. Ada seminggu, 2 minggu, mungkin bisa sampai berminggu-minggu. Tapi nggak masalah kalau dia naik terus kan. Kemudian pelajaran yang kelima ya, gunakan pendekatan sistematis. Hilangkan emosi. Nah, hilangkan emosi ini umumnya orang punya emosi, maka kita perlu mengadopsi yang namanya no emotion trading. Bagaimana caranya? Kita dapatkan sinyal setelah pasar tutup. Kemudian kita pelajari sinyal itu, kemudian kita siapkan trading plan-nya untuk kita plan trading perdagangan buat besok dengan segalanya serba otomatis menggunakan fasilitas yang ada disiapkan oleh si sekuritas. Kalau kita atau Anda menggunakan IPOT, Indo Premier, ada yang namanya automated trading machine atau robo advisor. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk bahkan sebelum buka kita sudah bisa, apabila misalkan nih, apabila harganya breakout, kita beli di atas tutupan terakhir misalkan itu, dan banyak kejadian seperti itu ya, pembukaan di atas 1 tick atau 2 tick di atas harga penutupan yang terakhir. Nah, itu kita bisa dapatkan barangnya kalau kita menggunakan robo advisor tadi. Kita punya rencana yang jelas, tadi saya bilang harus punya trading plan. Bagaimana kalau misalkan harga turun, tadi stop loss, bagaimana kalau harga naik. Misalkan harga naik di atas 10%, kita bisa saja apabila harga sudah naik di atas 10%, maka mulai lakukan yang namanya trailing stop untuk sell. Artinya kalau kemudian di harga di atas 10% dia turun 3%, ya ada kemungkinan ada turun lagi, kita take profit terlebih dulu. Atau apabila harga di atas 10%, kita take profit misalkan 1/4 dari total pembelian, kemudian yang sisanya let the profits run. Tanpa keraguan karena menggunakan yang namanya automated trading machine. Yang keenam, manajemen risiko sangat penting. Kunci sukses jangka panjang itu mengendalikan kerugian. Mengendalikan kerugian itu rahasia yang paling utama. Dan ya caranya tadi, punya trading plan, kemudian kita disiplin menjalani trading plan tersebut. Tidak kemudian pagi-pagi, mau lihat benar nggak ya? Waduh ternyata ini. Nggak bisa begitu. Itu tidak disiplin dan tidak kita lakukan yang namanya no emotion trading.
Kemudian ukuran posisi yang tepat, nah ini yang namanya position sizing. Position sizing itu gimana? Kalau misalkan kita punya modal 100 juta, bukan berarti 100 juta kita belikan satu saham, misalkan saham A, belikan semua, tidak. Jadi kita hitung bagaimana sehingga ketika kita membeli satu saham, satu transaksi, nilai kerugian yang kita bisa terima. Jadi misalkan tadi minus 7%, cut loss berarti 7% tadi nilainya adalah 1 atau 2% dari total modal kita yang 100 juta. Misalkan kalau 1% ya nilai total kerugian adalah hanya 1 juta. Ini kita perlukan supaya kita bisa menjaga modal kita untuk tetap bisa berkelanjutan dalam berdagang berdagang saham. Kemudian batasi risiko ya tadi hubungannya dengan position sizing ya. Nah, disiplin setelah kita siapkan semua, disiplin di atas emosi. Disiplin ya tadi karena kita sudah set yang namanya trading plan, disiplin tidak akan kita lihat sampai perdagangan tutup. Kecuali nih, misalkan kita punya aturan sendiri, nanti ketika istirahat saya mau tengok, mau lihat, takutnya ada pergerakan yang di luar kewajaran, maka saya bisa take decision, ambil keputusan apakah lanjut atau tidak. Bisa saja misalkan ada crash, ya market crash itu peristiwa yang di luar biasa, di luar kebiasaan yang luar biasa, sehingga bisa saja kita lakukan seperti itu. Jadi musuh terbesar kita itu bukan pasar, tapi pikiran kita sendiri dalam hal trading. Makanya no emotion trading itu sangat-sangat penting, sangat perlu kita lakukan, apalagi kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk bisa memantau saham kita, kemudian juga kita tidak bisa mengatur emosi. Lanjutkan ke pelajaran nomor 9, hindari overtrading. Overtrading itu terlalu banyak trading, lebih sedikit trading lebih baik. Nah ini kaitannya dengan trend following sebetulnya. Kalau kita nggak ngikutin trend, untung 2%, 3% langsung exit, langsung dijual. Nah kemudian beli lagi saham yang lain, 2-3% jual. Nah ini overtrading. Overtrading itu tidak menguntungkan karena kita perlu ingat bahwa ada biaya fee ya, fee jual maupun fee beli. Dan ini bisa menggunung sehingga bisa kalau kita hanya untung 2% kemudian kita jual, maka sebetulnya untung kita tidak 2% karena terpotong dengan fee jual dan fee beli. Jadi ya capek saja ya. Jadi ingat, lebih sedikit lebih baik. Kemudian sabar menunggu peluang. Kalau tidak ada peluang trading ya sudah. Misalkan nggak ada sinyal saham sama sekali ya sudah. Tunggu besok. Jadi kualitas harus kita utamakan di atas kuantitas. Yang penting berkualitas ya berada kita banyak-banyak mempunyai saham. Misalkan kita bisa sampai kayak swalayan gitu ya. Saham yang kita beli nggak cuma 1-2 tapi 10-20 bahkan 30. Nah ini kayak swalayan, kita mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Nah yang pelajaran yang terakhir ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan, bahwa banyak hal yang bisa atau yang tersedia untuk kita pelajari di trading. Tidak semuanya harus kita pelajari, tapi ketika kita punya waktu, tidak ada salahnya untuk kita belajar karena pasar selalu berkembang. Banyak hal baru, aturan baru. Nah ini yang perlu kita serap, kita kuasai, kita pahami. Tetap adaptif karena tadi peraturan baru bisa saja menghapus apa yang sebelumnya kita pahami, kita kuasai. Dan rendah hati untuk selalu ingin tahu. Meskipun misalkan saja kita, karena ini trend following lebih mengutamakan pendekatan fundamental dibandingkan pendekatan teknikal dibandingkan fundamental, maka kalau kita bicara teknikal pun ada banyak indikator, ada 200 lebih indikator yang bisa kita pelajari. Apakah kita harus gunakan semua, pahami semua? Tidak. Tapi tidak ada salahnya kalau kita sudah menguasai 1-2, kita pelajari juga yang lain sehingga kita bisa membandingkan plus dan minusnya. Nah, kesimpulannya sekarang, kunci sukses trading itu menerapkan 10 prinsip tadi yang saya sudah jelaskan, yang disarikan dari apa yang diajarkan oleh Richard Dennis. Kemudian jangan sampai ada yang namanya jalan pintas, karena sukses dalam trading itu adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan
pembelajaran berkelanjutan. Dan mulailah terapkan 10 prinsip ini untuk membangun trading yang sebagai panduan ya, untuk kita bisa trading yang sukses dan berkelanjutan. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.